sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hadra jamil muslimin muslimat wa rabbil alamin syahidina sana'adha inna wa ummatina wa asdatina wa jadadina masyayikhina wa masyayikhina syayikhina sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kiai Cito Alawi wa Rasulillah sahibul kitab Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali nafa'ana wa bihi wa bihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-babu al-awwalu ay hadza tegese utawi iki iku al-babu bab al-awwalu kang pertama. Fil ilmi ing dalem jelasake ilmu wa ta'allumi lan belajar. Fil ilmi kang tetep ing dalem jelasake ilmu, keutamaane ilmu, wa ta'allumi lan belajar. I'lam ngawruhana sapa sira, i'lam ngawruhana sapa sira, ngawruhi anna fadilatal ilmi. Anna fadilatal ilmi sak temene keutamaane ilmu. Anna fadilatal ilmi sak temene keutamaane ilmu. Syawahiduha iku utawi pira-pira dalile fadilatul ilmi iku syawahiduha utawi pira-pira dalile fadilatul ilmi minal qur'ani saking kitab Al-Qur'an iku kathiratun akeh faminha monggo iku setengah saking kathira faminha monggo setengah saking kasira qauluhu utawi dawuh Gusti Allah taala halimah gur sapa Allah Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' monggo bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah. Yarfa' monggo bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladhina ing wong akeh. Alladhina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladhina. Amanu kang padha iman sapa alladhina minkum saking sira kabeh. Minkum saking sira kabeh. Walladina lan wong akeh utu kang den wehi sapa alladina utu kang den wehi sapa alladina al ilma ing ilmu ngangkat darajatin ing pira-pira derajat. Kala was ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Ibnu lan Abbas. Lil ulama'i darajatun rupane ngendikan lil ulama'i darajatun ila akhirih. Lil ulama'i iku tetep kedue pira-pira ulama. Lil ulama iku tetep kedue pira-pira ulama darajatun utawi ana pira-pira derajat. Darajatun utawi ana pira-pira derajat fauqal mukminina ing dalem dhuwure pira-pira wong mukmin. Fauqal mukminina ing dalem dhuwure pira-pira wong mukmin. Bisa mi'ati darajatin kelawan 700 derajat. Bisa mi'ati darajatin kelawan 700 derajat. Ma utawi jarak bainat darajataini ing dalem antarane derajat loro. Iku masiratu khamsi mi'ati amin.
jarak mlaku 500 tahun. Iku masiratu khamsimi'ati amin, jarak mlaku 500 tahun. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Qul hal yastawil ladzina ing dawuh qul hal yastawil ladzina. Qul ngucapa sapa sira. Qul ngucapa sapa sira Muhammad hal yastawi ana toh padha. Hal yastawi ana toh padha. Sapa alladzina wong akeh. Sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina. Ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh. Walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. La ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ing dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Manane innama yakhsya. Innama yakhsya angin pestine. Innama yakhsya angin pestine wong kang wedi. Nama yasang pestine wong kang wedi Allah ing Gusti Allah. Min ibadihi saking pira-pira kaulane Gusti Allah iku al ulama'u pira-pira ulama. Iku al ulama'u pira-pira ulama. Wa qala lan wis dawuh sapa Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Dawuh watil kal amsalu nadribuha ing dawuh watil kal amsalu nadribuha ila akhirih. Watil kal amsalu lan mengkono-mengkono perumpamaan. Lan mengkono-mengkono perumpamaan. Nadribu kang wis gawe sapa kita utawa sapa ingsun. Nadribu kang wis gawe sapa ingsun ha ing amsal. Nadribu senggawi sapa kita utawa ingsun ha ing amsal linasi maring menungso. Wa ma yaqilu lan ora bisa memahami ha ing amsal. Ya watilkal amsal lan utawi mengkono-mengkono perumpamaan iku nadribu. Watilkal amsalulan utawi mengkono-mengkono perumpamaan iku nadribu segawi sapa ingsun ha ing amsal linnasi maring menungso. Wa ma yaqilulan ora bisa memahami ha ing tilkal amsal sapa ilal alimuna kejaba wong kang padha duweni ilmu. Jadi bab yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga belajar. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu dan juga belajar itu menjadi hal yang sangat penting, bahkan ditempatkan di bab yang pertama. Ya. Jadi apapun yang ingin kita capai itu ya kuncinya adalah ilmu dan belajar. Dalam hadis dikatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin berhasil sukses di dunia maka kuncinya adalah dengan menggunakan atau memiliki ilmu. Dan orang yang ingin sukses di akhirat ya kuncinya adalah ilmu. Dan orang yang ingin mendapatkan kesuksesan di keduanya, baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya juga ilmu. Semua itu ilmu. Apapun itu kuncinya adalah ilmu. Bahkan ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Sebab syarat diterimanya ibadah itu juga harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya itu ya ibadah itu akan tertolak. Coba bayangkan kalau kita itu rajin sholat, tapi kita tidak pernah tahu ilmunya sholat.
tidak tahu apa yang membatalkan sholat. Pas kita sholat ternyata kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini kan sholat kita jadi tidak terterima, tertolak gitu kan. Karena tidak ada ilmunya. Bahkan ada yang mengatakan al-alimu khairun min alfi abidin. Satu orang ilmu itu, satu orang yang memiliki ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tidak memiliki ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu. Mau meraih apapun itu ya dengan ilmu. Nah, fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan ilmu ini sebenarnya sudah banyak disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Terus ada surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian ada surat Fatir ayat 27 dan Al-Ankabut ayat 43. Di situ dikatakan bahwasanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi di mata Allah ya. Derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan bahkan di sini dijelaskan Ibnu Abbas mengatakan lil ulama'i darajatun. Orang-orang yang memiliki ilmu itu memiliki beberapa derajat fauqal mu'minina di antara orang-orang mukmin. Berapa derajatnya? Bisa mi'ati darajatin, 700 derajat. Jadi orang yang berilmu dibandingkan orang mukmin yang tidak berilmu itu derajatnya itu 700 derajat di atas orang-orang yang mukmin itu tadi itu. Orang yang berilmu itu derajatnya 700 derajat di atas orang-orang mukmin. Terus jarak ma baina darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Ya, derajat antara satu dengan yang lainnya itu, antara satu derajat dengan derajat berikutnya, jaraknya itu ada 500 tahun perjalanan. Bayangkan 500 tahun perjalanan itu ya nggak bisa membayangkan, umur kita saja nggak sampai 100 tahun gitu. Itu 500 tahun itu perjalanan, kita jalan selama 500 tahun, itu jaraknya ini. Ya berarti bisa dari ujung dunia ke ujung dunia, mungkin lebih itu. Itu satu derajat. Berarti kalau 700 derajat itu bisa dibayangkan, dikalikan berarti itu ya. Ada sekitar 350 jarak kali 500.000 tahun perjalanan. Nah, jadi sangat-sangat sangat jomplang sekali jaraknya gitu ya. Derajat antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu. Jaraknya itu sampai sebegitu banyaknya di mata Allah. Meskipun mungkin orang-orang sekarang itu ya banyak yang membantah gitu kan, karena pada kenyataannya tidak setiap orang yang memiliki ilmu itu ya di mata manusia itu mereka memiliki derajat yang tinggi. Ada orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak tapi di masyarakat juga biasa saja, bahkan tidak memiliki peran apapun itu orang yang berilmu. Terus kemudian ada orang sekolah tinggi-tinggi tapi juga kemudian sampai di rumah itu dia tidak bisa membuktikan dengan sekolahnya itu dia akan memiliki kehormatan, dia akan memiliki kedudukan yang terhormat di masyarakat. Itu juga banyak yang seperti itu. Sehingga masyarakat banyak memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang berilmu. Di masyarakat itu yang dipandang derajatnya tinggi itu adalah orang-orang yang memiliki harta. Padahal itu kalau dalam tasawuf itu diingatkan, orang yang menghormati orang lain karena hartanya itu sesungguhnya zahaba sulusu imanihi, ya, sepertiga dari imannya itu adalah hilang. Kalau kita menghormati orang karena kekayaannya, itu sejatinya keimanan kita sepertiganya itu sudah hilang. Nah, sebenarnya nggak ada gunanya menghormati orang kaya, itu nggak ada. Tapi di masyarakat itu yang dihormati kan orang kaya, orang yang berilmu itu. Kalau apalagi orang berilmunya itu tidak memiliki kedudukan terhormat ya mending kalau misalkan punya pondok atau dia menjadi ustadz atau kiai kayak gitu mungkin masih ada penghormatannya, minimal santri-santrinya menghormati gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menjadi orang biasa di masyarakat itu juga tidak ada penghargaannya, dan ini menjadi permasalahan yang sifatnya itu global gitu ya, sifatnya itu menyeluruh di mana-mana tuh kayak gitu.
Maka dalam bukunya Prof. Basit itu ya salah satu permasalahan gitu. Kalau baca bukunya Prof. Basit yang Wacana Dakwah Kontemporer itu ada salah satu permasalahan dakwah, yaitu salah satunya adalah tidak ada penghargaan terhadap dai. Jadi orang yang berjuang di agama itu di masyarakat tidak terlalu dihargai dan bahkan sulit untuk dihargai. Ya kalau kalian pengelola TPA mungkin ya di kampung-kampung sana, nggak tahu kalau di kota sini itu bagaimana sikap wali terhadap TPA. Di kampung-kampung itu TPA itu kadang sebulan itu hanya disuruh membayar 5.000 atau kadang mahal-mahalnya itu 10.000 gitu. Itu pun kalau ditagih itu orang tuanya itu pasti balesi gitu kan. Ngulang ngaji kok njaluk bayaran dan lain sebagainya. Padahal dia menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bagus itu satu bulan itu bisa ratusan ribu dia bayar tanpa protes apapun. Tapi untuk orang yang mengajar agama itu nggak ada apresiasinya. Imam sholat, imam musola, imam masjid itu pernah mendapatkan apresiasi apa, terutama di desa-desa sana itu. Padahal dia itu dengan keistiqomahannya, dengan kesabarannya itu membimbing masyarakat sekitarnya untuk berjamaah bersama, untuk beribadah bersama, memimpin ibadah dengan benar dan yang lainnya, tapi tidak pernah mendapatkan apresiasi apapun. Masyarakatnya itu ya nggak pernah mengapresiasi. Sebatas misalkan kalau misalkan imamnya itu ngerokok gitu ya, pas gajian itu sowan ke imamnya terus ngasih rokok 1 bungkus 2 bungkus itu sudah jarang dilakukan saat ini, bahkan tidak ada sama sekali. Itu menunjukkan jika tidak ada apresiasi di dunia ini. Memang kelihatannya seperti itu, tapi di mata Allah tetap orang-orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama itu, oleh Allah itu derajatnya itu sangat tinggi, ditinggikan derajatnya. Entah dengan caranya Allah seperti apa, kalau tidak di dunia ya pasti di akhirat nanti akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang biasa yang tidak memiliki ilmu itu derajatnya itu 700 derajat di atas mereka itu. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti perjalanan 500.000 tahun. Nah ini menunjukkan kalau ilmu itu sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini itu ilmu itu menjadi kunci dari keselamatan kita. Banyak sekali fitnah yang bertebaran. Banyak orang-orang yang seakan-akan mereka sama-sama orang punya ilmu nih, sama-sama mendapat gelar alim, mendapat gelar ulama, tapi saling menyerang satu sama lain, saling mengomentari satu sama lain. Ini saya jadi kebayang ketika kita belajar sejarah peradaban Islam itu zaman dulu itu sesama ulama itu saling mengkafirkan satu sama lain. Dan saat ini itu terjadi. Saat ini itu terjadi antara golongan ulama yang satu dengan golongan ulama yang lain itu saling menjatuhkan satu sama lain. Terus dimanapun itu. Ya enggak cuma di di media sosial, bahkan di kalangan organisasi-organisasi tertentu saja itu ya kalau itu saingan politik itu juga saling menjatuhkan satu sama lain. Nah kalau kita tidak memiliki ilmu ini kan kita jadi bingung siapa yang harus kita anut itu. Kita nganut ulama itu ternyata ulama itu tuh kayak gini, kita anut yang sana ternyata sana kayak gini. Kita harus mengambil sikap seperti apa? Nah kalau kita punya ilmu ya kita bisa mengambil sikap, tapi kalau nggak punya ilmu ya kita akan menjadi bingung. Saya harus ikut siapa? Akhirnya nanti malah ikut orang lain yang di luar golongan kita, atau naudzubillah kita malah kecewa dan kemudian masuk ke dalam agama yang lain. Itu kalau kita tidak memiliki ilmu. Tapi kalau kita memiliki ilmu ya kita bisa mengambil jalan tengahnya itu yang terbaik seperti apa. Kemudian di ayat yang lain, di ayat Az-Zumar juga dikatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini kalau menurut beberapa mufasir itu halnya di sini itu hal untuk menunjukkan nafi. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi pertanyaannya itu halnya itu bermakna la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Jelas tidak sama. Tidak sama. Itu pasti tidak sama lah. Tidak mungkin sama itu tidak mungkin. Pasti tidak sama.
Terus kemudian orang yang punya ilmu itu juga kunci kedekatan kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an diisyaratkan innama yakhsyallaha min ibadiyil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut atau hamba-hambanya Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi yang bisa memiliki ketakwaan yang tinggi itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, dia tidak bisa memiliki ketakwaan yang tinggi. Bagaimana caranya dia takwa wong dia tidak punya ilmunya? Takwa itu kan pengertiannya itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau kita tidak tahu mana perintahnya Allah, mana larangannya, bagaimana cara kita untuk bertakwa itu? Terkadang orang merasa, oh apa yang saya lakukan ini baik, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan syariatnya Allah itu. Orang merasa, oh saya ini meninggalkan sesuatu ini tidak baik saya tinggalkan, padahal sebenarnya itu harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak memiliki ilmu, bagaimana kemudian kita bisa takwa kepada Allah, bisa takut kepada Allah. Jadi ayat yang lain juga dikatakan watilkan amsalun nadribuha linnas. Hanya orang-orang wa ma yaqiluha ilal alimun. Hanya orang-orang yang mampu memahami ayat-ayat kauniyah, mampu memahami perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia tangkap. Itu hanya orang-orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, ya seperti lewat saja. Misalkan melihat bulan, melihat bintang, itu ya sebatas melihat saja. Dia tidak bisa melihat ada keagungan Allah di situ, betapa indahnya bulan itu. Terus kalau bulan itu seindah itu berarti yang menciptakan itu memiliki keindahan yang luar biasa, memiliki jiwa keindahan yang sangat luar biasa. Dan itu siapa? Itu adalah Allah. Bisa bertambah keimanan kita. Terus kemudian kalau di dalam Al-Qur'an itu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Bahkan Allah itu membuat perumpamaan berupa nyamuk. Ini bagi orang-orang yang tidak berilmu, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Tapi bagi orang-orang yang berilmu dia bisa mengambil pelajaran. Pelajaran untuk apa? Untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Loh, hanya dengan nyamuk saja itu ya. Allah sepele menciptakan nyamuk misalkan. Itu Allah bisa memberikan kehidupan kepada jutaan manusia di dunia ini. Dengan adanya nyamuk, otomatis minimal ada obat anti nyamuk. Dalam memproduksi obat anti nyamuk itu, siapa yang bekerja? Ya manusia. Hanya dengan adanya nyamuk ini, Allah itu bisa memutar ekonomi. Ini kan luar biasa. Ya, sepele, sesuatu yang sangat-sangat sepele dan bahkan umurnya itu hanya beberapa hari saja, itu kemudian bisa menghidupi manusia yang jumlahnya itu ya tidak sedikit itu. Dan bahkan bosnya itu bisa kaya, bisa beli apapun itu dari adanya nyamuk itu. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya perumpamaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidak ada yang bisa memahami itu semua kecuali orang-orang yang punya ilmu. Wa minal akhbari lan iku setengah saking pira-pira hadis. Wa minal akhbari lan iku setengah saking pira-pira hadis qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Al ulama warasatul anbiya'i. Ana dawuh al ulama warasatul anbiya'i. Al ulama utawi pira-pira wong. Al ulama utawi pira-pira wong alim iku warasatul anbiya'i. Iku warasatul anbiya'i dadi pewarise pira-pira nabi. Al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i pewarise para nabi. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Afdholun nasi utawi luweh utama-utamane menungso. Afdholun nasi utawi luweh utama-utamane menungso iku al mukminu wong mukmin.
iku al mukminu wong mukmin, al alimu kang alim. Al alimu kang alim. Alladzi hiya alim. Alladzi ya alim. Ini taja lamun den butuhake. Ini taja lamun den butuhake ilaihi maring alladzi nafa'a. Mongko manfaati sapa alladzi. Nafa'a mongko manfaati sapa alladzi. Wa inistuhnia lan lamun ora den butuhake. Wa inistuhnia lan lamun ora den butuhake anhu saking alladzi. Anhu saking alladzi. Ahna mongko bisa aweh manfaat sapa alladzi. Ahna mongko bisa aweh manfaat sapa alladzi. Utawa nyugihake sapa alladzi, ahna mongko nyugihake sapa alladzi nafsahu ing awak dhewene alladzi. Nafsahu ing awak dhewene alladzi. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Sholatu tawi tambah rahmat takdim, wassalamu lan tambahi keselamatan. Al imanu utawi iman iku uryanun wudo. Al imanu utawi iman iku uryanun wudo. Walibasuhu lan utawi pakaiane iman iku at-taqwa takwa. Wazinatuhu lan utawi pepaese iman, wazinatuhu lan utawi pepaese iman iku al-haya'u isin. Wasamratuhu lan utawi buahe iman iku al-ilmu. Maka lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Aqrabun nasi utawi luweh cedhake menungso. Min darajatin nubuwati saking derajat kenabian. Iku ahlul ilmi wong kang duweni ilmu. Wa ahlul jihati lan wong kang ahli jihad. Wong kang ahli perang. Amma ahlul ilmi, anapun utawi wong kang duweni ilmu. Fali annahu mongko kedue krana sak temene ahlul ilmi iku qaddalu teman-teman wis nuduhake sapa ahlul ilmi annasa ing menungso alama ing atase perkara jaat kang gawa teka bihi kelawan ma sapa ar-rusulu pira-pira rusul.
Wa amma ahlul jihadi lan anapun utawi wong kang jihad. Wa amma ahlul jihadi lan anapun utawi wong kang jihad. Fajahadu mongko padha jihad sapa ahlul jihad. Fajahadu mongko padha jihad utawa padha perang sapa ahlul jihad bi asyafihim kelawan pira-pira pedange ahlul jihad. Bi asyafihim kelawan pira-pira pedange ahlul jihad alama ing atase perkara jaat kang gawa teka bihi kelawan ma sapa ar-rusulu pira-pira rasul. Maqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi kum tetep ing kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Al-alimu utawi wong alim, al-alimu utawi wong kang alim iku aminullahi kepercayaane Gusti Allah. Iku aminullahi kepercayaane Gusti Allah fil ardi ing dalem bumi. Fil ardi ing dalem bumi. Waqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi. Alaihi kum tetep ing kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. As-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Tasfa'u aweh syafaat. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Sapa al-anbiya'u pira-pira nabi. Summal ulama'u tumuli pira-pira ulama. Summa syuhada'u tumuli pira-pira wong kang mati syahid. Jadi di samping fadilah atau keutamaan ilmu itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an melalui beberapa ayat tadi itu ya. Ada beberapa atau banyak hadis Nabi yang membahas tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi inilah keutamaannya. Jadi kalau dia itu menjadi pewaris nabi ya otomatis jadi orang yang mulia, orang yang mengemban tugas mulia, orang yang memiliki kedudukan yang mulia sama seperti para nabi atau minimal di bawahnya para nabi. Tapi memiliki kemuliaan yang hampir sama dengan para nabi. Terus kemudian dikatakan juga di dalam sebuah hadis Abdulun nasi al-mu'minu al-alimu. Seutama-utamanya orang atau orang yang paling utama, manusia yang paling utama itu adalah orang mukmin yang berilmu. Di mana ketika dia dibutuhkan, dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tapi ketika dia tidak dibutuhkan, dia bisa memberikan kemanfaatan itu kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan. Dan dia menjadi orang yang paling utama di antara manusia-manusia yang lain. Karena apa? Ya karena itu tadi dia bisa menolong atau memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan sesuatu yang bisa menolong orang lain. Dan bahkan ketika dia tidak dibutuhkan, ya ahla nafsahu, dia bisa memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Ilmu itu enggak mungkin tidak bermanfaat. Ilmu tidak mungkin tidak bermanfaat itu. Kalau tidak bermanfaat kepada orang lain, maka dia bisa menerapkan ilmu itu kepada dirinya sendiri. Dan Rasulullah juga bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Manusia yang paling dekat derajatnya dengan kenabian, dengan nubuah, itu adalah orang-orang yang ahli ilmi atau orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang ahli untuk berjihad. Itu. Kalau alasannya apa? Amma ahlul ilmi fali annahum qaddallun nasa ma'ala ma ja'as bihi rusulu. Orang-orang yang ahli ilmu itu, mereka alasannya dekat derajatnya dengan kenabian itu karena mereka menunjukkan kepada manusia
tentang apa yang diajarkan oleh para rasul. Sehingga ya dari ini alasannya itu jelas. Kenapa kok mereka dekat dengan derajat kenabian? Karena mereka sama-sama menyampaikan apa yang diajarkan atau apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau Nabi itu mengajarkan apa yang disampaikan oleh Allah, kalau orang-orang ahli ilmi ini menunjukkan manusia dengan apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Sama-sama menyampaikan. Derajatnya maka mendekati. Nah, kalau ahli jihad atau orang-orang yang berperang di jalannya Allah itu, kenapa mereka itu derajatnya itu dekat dengan kenabian? Karena fajahatu bi asyafiyyin, mereka itu berperang dengan pedangnya, dengan mempertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Untuk membela apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi sama-sama mempertahankan akidah, sama-sama mempertahankan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi kalau ahli ilmu itu menunjukkan ya, fungsinya itu adalah menunjukkan atau berdakwah gitu ya, merubah perilaku manusia. Kalau orang-orang yang ahli berperang itu mereka fungsinya adalah untuk berperang, melindungi atau menegakkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Jadi sama derajatnya dengan atau mendekati derajatnya dengan derajat para nabi itu. Karena sama perjuangannya, sama-sama memperjuangkan Islam meskipun dengan cara yang lain. Kalau ahli ilmu itu dengan cara menunjukkan manusia, kalau orang yang berjihad itu mereka berjihad dengan pedang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan dan menjaga kehormatan agama yang dibawa oleh para rasul. Maka derajat mereka itu dekat dengan derajat kenabian. Dan Rasulullah juga bersabda bahwasanya al-alimu aminullahi fil ard. Orang yang berilmu itu adalah hambanya Allah yang dipercaya. Hamba yang dipercaya oleh Allah di dunia ini. Itu orang yang berilmu. Allah saja itu percaya kepada orang yang memiliki ilmu. Dan yang terakhir hadis yang disampaikan di dalam kitab ini itu adalah tasfa'u yaumal qiyamatil anbiya'u tsummal ulama'u tsummas syuhada'u. Besok pada hari kiamat ya. Besok pada hari kiamat orang-orang yang dapat memberikan syafaat itu adalah para nabi, kemudian para ulama dan juga para syuhada. Yang bisa memberikan syafaat itu, yang dimintai syafaat itu besok itu adalah para nabi, kemudian para ulama dan para syuhada. Ini orang-orang yang membutuhkan syafaat itu mintanya kepada mereka-mereka itu. Jadi salah satunya di samping para nabi yang bisa memberikan syafaat itu, ulama itu juga bisa memberikan syafaat. Syuhada itu juga bisa memberikan syafaat. Itulah kenapa kita harus takdim, kita harus mengikuti para ulama. Karena bisa jadi nanti yang menolong kita itu kelasnya itu enggak Rasulullah gitu. Tapi kelasnya yang menolong kita itu adalah para ulama ataupun para syuhada itu. Nah, ini sama seperti salah satu hadis itu ya, yang diceritakan itu ya, di hari kiamat nanti seluruh umat manusia itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai yang meninggal di hari kiamat nanti itu akan dikumpulkan di dalam sebuah tempat gitu ya, di mana tempat itu berisi seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang nanti meninggal di hari kiamat itu. Dan di tempat tersebut itu ada api yang menyala-nyala dari seluruh arah mereka, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Jadi bisa dibayangkan kalian itu ketakutan di satu tempat yang berdesak-desakan itu, terus kemudian ada ancaman dari berbagai macam arah. Dari depan kalian ada api, di bawahnya ada api, dari atas ada api, kanan api, kiri api. Ini sangat menyusahkan sekali. Bahkan dalam hadis itu digambarkan orang-orang yang berada di situ, itu memilih untuk berada di dalam neraka daripada ada di tempat itu. Jadi tempat itu dalam penggambarannya itu lebih berat daripada umat manusia itu ketika berada di dalam neraka. Karena kalau di dalam neraka itu kan terbakar, sudah mati, nanti hidup lagi. Kalau di situ enggak, kita tidak terbakar, tapi kita itu terancam, terintimidasi dengan api yang datang dari segala arah di antara kita itu. Nah, saking payahnya itu, kemudian mereka menyuruh orang-orang di antara mereka, di antara manusia itu untuk minta syafaat kepada para rasul. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam. Setelah Nabi Adam tidak sanggup memberikan syafaat, kemudian kepada Nabi Nabi Ibrahim, terus itu sampai kepada Nabi Isa,
sampai kemudian Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaatnya, belum bisa memberikan syafaatnya karena belum dibuka itu ya syafaatnya. Kemudian mereka diminta untuk ketemu sama Rasulullah Muhammad. Setelah Rasulullah Muhammad sujud, terus kemudian baru para nabi itu bisa memberikan syafaatnya. Nah, orang-orang yang mendatangi nabi-nabi ini tadi itu salah satu riwayat dikatakan mereka adalah orang-orang alim, mereka adalah para ulama itu. Jadi mereka itu tidak merasakan payahnya, kesusahan bagaimana mereka itu berkumpul dengan seluruh umat manusia di satu tempat yang sempit ya, karena ya sebenarnya tempatnya lebar tapi karena manusianya itu banyak akhirnya seakan-akan sempit, dan itu masih diintimidasi dengan api yang menyala-nyala dari berbagai macam arah. Jadi mereka tidak merasakan itu. Para ulama itu tidak merasakan kesusahan itu. Dan bahkan mereka bisa berjalan-jalan menemui para nabi untuk meminta syafaat itu. Dan setelah kunci syafaat itu dibuka, berdasarkan hadis ini berarti para ulama itu juga bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan besok di hari kiamat dan berhak untuk mendapatkan pertolongan. Kalau nggak berhak mendapatkan pertolongan ya nggak bisa ditolong mereka ini. Nggak bisa ditolong. Nah, itulah beberapa hadis dan Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dari sini kita tahu bahwasanya ilmu itu memang sesuatu atau kunci dari segala kebahagiaan kita, kunci dari semua keselamatan kita. Jadi jangan malas untuk belajar, terus belajar ya, meskipun mungkin saat ini untuk apa belajar kayak gini, tapi suatu saat nanti kalian akan bisa merasakan kenapa saya belajar ini, kenapa saya belajar itu, kenapa harus belajar fikih, kenapa harus belajar akidah, kenapa harus belajar akhlak, tasawuf dan juga yang lainnya. Nanti kalian suatu saat kalian akan memahami pentingnya ilmu yang kalian pelajari itu. Jadi jangan malas, jangan hanya mengandalkan. Kadang kan ada orang-orang yang mengandalkan wiridan, saya pengen wiridan saja lah ya, nanti naik wiridan kan bisa pintar dan juga yang lain ya, ada yang kayak gitu. Tapi jangan mengandalkan seperti itu, karena pandai melalui wiridan itu biasanya itu tidak bertahan lama, atau minimal itu tidak terlalu bermanfaat, kurang digunakan orang, karena itu pengalaman spiritual. Kalau misalkan mau ditularkan, mau apa, itu susah dia untuk menularkan itu. Setiap orang ketika melakukan suatu riadoh itu pengalaman spiritualnya itu pasti akan berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi hal semacam itu tidak bisa dipraktekkan. Ada itu orang bertapa setiap malam tuh wiridan di tepi sungai, terus kemudian ketemu dengan Nabi Khidir, tiba-tiba dia jadi pinter. Nah itu belum tentu kalian itu bertahun-tahun bertapa itu ketemu Nabi Khidir juga itu jarang. Daripada nggak jelas kayak gitu kan mending lakukan hal-hal yang sifatnya itu jelas, dengan mengaji, dengan belajar dan lain sebagainya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang oleh Allah itu diberikan pertolongan untuk menjadi ahlul ilmi dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Waqala Fathul Musili wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.